Sepanjang perjalanan, Arleta hanya diam dengan sorot mata yang membendung kemarahan tertahan. Hatinya hancur berkeping-keping dan tersayat, jika berada di dekat Evan dan warga. Tidak pernah dia sangka kalau dirinya akan kembali berada di dekat pria yang tak pernah ingin dia lihat lagi di muka bumi ini. Andai saja bukan karena membutuhkan uang, sudah pasti dia memilih untuk pergi sejauh mungkin. Turunkan aku saja di sini. Arleta berucap dengan nada dingin pada Evan, tak melihat ke arah wanita itu sama sekali. Dia lebih memilih Evan menurunkannya di halte daripada harus berhenti di lobi apartemennya. Bukan tanpa alasan, Arleta takut kalau sampai Evan melihat ke Anu. Arleta tidak akan membiarkan itu sampai terjadi. Kenapa kamu ingin berhenti di halte? Apartemenmu masih di ujung. Evan menatap Arleta dengan tatapan penuh curiga. Hatinya berat menurunkan Arleta di pinggir jalan. Aku nggak mau ada yang melihat kalau aku diantar sama kamu, tukas Arleta ketus, dan dingin. Ini salah satu alasan yang memang kenapa Arleta tidak mau diantar Evan sampai depan lobi. Selain memikirkan tentang Anu, dia juga tidak mau sampai orang lain melihat dirinya diantar oleh seorang Evan dan warga. Alis Evan terangkat, menatap Arleta semakin curiga. Kamu tinggal sama siapa di apartemen? Tanyanya dengan nada ingin tahu serta tersirat menuntut penjelasan. Dalam hati dia mengumpati kebodohannya yang malah bertanya tentang kehidupan pribadi Arleta. Harusnya dia tidak peduli, tapi entah kenapa malah dirinya ingin tahu. Sial, ini benar-benar membuat Evan kesal pada dirinya sendiri. Arleta mengalihkan pandangannya kala mendengar apa yang diucapkan oleh Evan. Raut wajah Arleta dingin dan menunjukkan rasa tak suka. Padahal ini sama sekali bukan urusannya. Tapi kenapa malah pria itu peduli dirinya tinggal dengan siapa? Sungguh, Arleta sudah tidak mengerti dengan cara Evan dan warga berpikir. Pak Evan dan warga yang terhormat, bukankah saya sudah pernah mengatakan pada Anda, untuk tidak menanyakan hal-hal yang menyangkut privasi saya? Dulu Anda pernah mengatakan pada saya kalau Anda tidak menyukai ketika saya mengusik hidup Anda, sekarang saya pun demikian. Saya tidak suka ada orang yang mengusik kehidupan pribadi saya. Kalau pertanyaan Anda menyangkut pekerjaan, maka pasti saya akan pasti menjawab semua pertanyaan yang Anda tanyakan pada saya. Tapi kalau di luar pekerjaan, maka saya tidak akan menjawab. Terima kasih sudah mengantar saya. Tolong jangan lupa segera minta asisten Anda mengantarkan mobil saya ke apartemen saya. Karena besok saya harus datang tepat waktu di meeting sesuai dengan perintah Anda. Arleta berbicara dengan sangat formal pada Evan. Yang mana dia menekankan bahwa dirinya dan Evan memiliki batasan yaitu atasan dan bawahan. Arleta tak ingin Evan menembus batasan tersebut. Dinding penjulang tinggi sudah membatasi mereka. Arleta mengingatkan lagi akan 5 tahun lalu yang mana Evan pun meminta dirinya untuk pergi dari hidup pria itu. Sekarang jika kembali dipertemukan, tak berarti apa-apa sama sekali. Setelah mengatakan itu, Arleta segera keluar dari mobil Evan seraya membawakan kantung belanjaannya. Wanita itu melangkah menjauh dari mobil Evan menuju gedung apartemen di mana unitnya berada. Sedangkan Evan masih bergeming di tempatnya menatap Arleta yang menjauh darinya. Tampak pancaran mata Evan seperti tengah memikirkan sesuatu. Ingatan Evan berputar kala dulu dirinya meminta Arleta untuk tidak mengganggunya. Entah perubahan sifat Arleta membuat Evan semakin merasakan sesuatu hal dalam hatinya. Dan sekarang yang ada di dalam benak Evan adalah dengan siapa Arleta tinggal.
Karena terakhir yang ke Evan dengar keluarga Arleta telah meninggalkan Jakarta. Shit. Kenapa aku harus memikirkan wanita itu? Ke Evan mengumpat dalam hati. Pria itu memukul setir mobilnya kesal pada diri sendiri yang memikirkan tentang Arleta. Ke Evan segera melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Terlihat wajah Ke Evan masih marah pada dirinya sendiri. Harusnya Ke Evan tak memedulikan tentang Arleta. Ini yang Ke Evan inginkan. Ke Evan tidak mau lagi Arleta mengusik kehidupannya. Namun, entah Ke Evan seperti merasakan sesuatu hal yang dirinya sendiri tidak tahu ada apa dengannya. Mama. Kak Anu menghamburkan tubuhnya ke tubuh Arleta kala melihat ibunya sudah masuk ke dalam rumah. Wajah bocah laki-laki itu tampak senang karena sejak tadi Kak Anu memang menunggu-nunggu kedatangan ibunya. Anak mama sayang. Arleta berucap lembut pada putranya seraya meminta bantuan pelayan mengambil kantung belanjaannya agar diletakkan ke dapur. Detik selanjutnya, Arleta bersimpuh mensejajarkan tubuhnya pada tubuh putra kecilnya itu. Kak Anu pasti sudah lapar, ya. Maafkan mama, sayang. Maaf mama lama di supermarket. Nggak apa-apa, mama. Kak Anu tadi juga sudah makan cake yang ada di kulkas. Jadi Kak Anu nggak terlalu lapar lagi. Kak Anu melingkarkan tangan mungilnya ke leher Arleta. Mama, Kak Anu ingin bilang sesuatu. Ada apa, nak? Arleta menjauhkan wajahnya, menatap wajah putranya itu. Kalau Kak Anu menganggap ini papa boleh nggak, ma? Kak Anu menunjukkan ponsel miliknya pada Arleta. Tampak Arleta terdiam kala dilapar ponsel Kak Anu adalah foto salah satu aktor luar negeri. Sungguh, hati Arleta semakin merasa bersalah. Tapi sampai mati pun Arleta tidak akan memberitahukan tentang Kak Anu pada Ke Evan. Pria brengsek itu tidak pantas menjadi ayah Kak Anu. Mama. Kenapa mama hanya diam? Nggak boleh ya, ma? Tanya Kak Anu dengan suara polos dan nada yang begitu sedih. Ucapan Kak Anu sontak membuyarkan lamunan Arleta. Terlihat Arleta memaksakan senyuman pada putra kecilnya itu. Tentu saja boleh, sayang. Kak Anu boleh menganggap itu papa. Kak Anu tersenyum riang. Yeay. Kak Anu bisa punya foto papa sekarang. Arleta tersenyum menahan rasa pedih dalam hatinya. Sungguh, Arleta tak menyangka Kak Anu akan sebahagia ini. Selama ini kalau Kak Anu bertanya tentang ayahnya maka Arleta menjawab kalau ayah putranya itu sedang bekerja. Namun, meski menjawab demikian, Arleta tidak pernah satu kali pun menunjukkan wajah ke Evan. Ya sudah, lebih baik sekarang kita ke dapur. Kak Anu ingin mama membuatkan pasta aglio olio kan? Arleta mengalihkan perhatian Kak Anu yang terus membahas tentang ayah putranya itu. Kak Anu mengangguk antusias. Ayo, mama. Kak Anu juga ingin udang goreng tepung. Siap, bos. Arleta mencium pipi bulat Kak Anu. Lalu dia menggenggam tangan mungil putranya itu melangkah menuju ruang dapur. Kak Anu begitu antusias dan sangat bahagia. Hanya menganggap aktor luar negeri sebagai ayahnya saja sudah membuat bocah laki-laki itu senang luar biasa. Sedangkan Arleta masih dengan wajah yang muram. Namun, Arleta bersikeras untuk menunjukkan wajah yang bahagia di hadapan putranya itu. Keesokan hari, Arleta bersiap-siap untuk ke kantor. Pagi ini dia bangun lebih awal dari Kak Anu. Mengingat pesan ke Evan tadi malam yang memintanya untuk tidak boleh terlambat membuat Arleta bangun lebih awal. Dalam hal menyangkut pekerjaan maka Arleta akan mengutamakannya. Wanita itu selalu bersikap profesional. Bu Arleta, apa Anda ingin berangkat sekarang? Tanya Mirna sopan.
Iya, aku ingin berangkat sekarang. Apa tadi malam ada security yang mengantarkan kunci mobil? Arleta bertanya seraya menatap Mirna. Ada, Bu. Mirna menyerahkan kunci mobil yang ada di tangannya pada Arleta. Tadi malam security mengantarkan kunci mobil Anda. Arleta menerima kunci itu. Dia sudah menduga asisten ke Evan yang mengantarkan mobilnya pasti akan menitipkan kunci mobilnya pada security. Thanks. Aku berangkat dulu. Tolong nanti sampaikan pada Keanu aku berangkat lebih awal karena harus bekerja. Nanti sore aku akan membelikannya martabak keju kesukaannya. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Mirna menjawab dengan sopan. Arleta menganggukkan kepalanya merespon ucapan Mirna. Lalu dia melangkah meninggalkan apartemennya menuju halaman parkir apartemennya. Dia melangkah dengan begitu terburu-buru. Bahkan wanita itu sampai berlari agar cepat sampai di parkiran mobil. Di perjalanan, Arleta melajukan mobilnya dengan kecepatan sedikit di atas rata-rata namun masih dalam batas yang wajar. Hingga ketika mobil Arleta telah memasuki gedung pencakar langit milik Mahardika Company. Arleta segera turun dari mobil, dan langsung menuju lift. Ting! Pintu lift terbuka. Arleta melangkah keluar dari lift dengan terburu-buru. Dan tiba-tiba Arleta menabrak tubuh Koko kala dirinya baru saja keluar dari lift. Tepat dikala tubuh Arleta nyaris jatuh, dengan sigap pria itu menangkap tubuh Arleta. Maaf. Seketika Arleta terkejut melihat dirinya menabrak ke Evan. Bahkan kini ke Evan memeluk erat tubuhnya. Sungguh, wajah Arleta memerah kala jarak ke Evan begitu dekat dengannya. Sialnya, aroma parfum maskulin begitu menyeruak ke indera penciuman Arleta. Aroma yang sukses membuat sekujur tubuh Arleta meremang. Tidak. Buru-buru Arleta menepis kegilaan yang ada di dalam pikirannya. Apa kamu tidak bisa menggunakan matamu dengan baik? Seru ke Evan seraya membenarkan posisi tubuh Arleta. Lalu pria itu sedikit menjauhkan tubuh Arleta yang mendekat ke tubuhnya itu. Maafkan saya, Pak. Arleta menjawab dengan nada yang begitu formal. Kita berangkat sekarang. Aku tidak mau terjebak macet di jalan. Ke Evan tak mengindahkan ucapan maaf Arleta. Pria itu masuk ke dalam lift, refleks, Arleta pun ikut masuk ke dalam lift. Keheningan terjadi di antara ke Evan dan Arleta. Tak ada yang bersuara sedikit pun. Mereka sama-sama diam. Bahkan terlihat wajah ke Evan begitu acuh pada Arleta. Sedangkan Arleta tetap bersikap profesional. Ini adalah jam kerja di mana ke Evan adalah bosnya. Sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat di mana ke Evan bertemu dengan kliennya. Ke Evan dan Arleta kini tengah duduk di kursi meja makan. Ke Evan sengaja datang lebih awal karena jalanan di Jakarta tak bisa dipastikan. Pak ke Evan dan warga. Randy klien ke Evan menyapa ke Evan dengan sopan. Pria itu langsung mengulurkan tangannya pada ke Evan. Pun ke Evan membalas jabatan tangan Randy. Maaf kalau saya terlambat, Pak. Anda tidak terlambat. Aku juga baru datang. Ke Evan menjawab dengan nada penuh ketegasan. Kemudian, ke Evan mempersilakan Randy untuk duduk. Ah, ini, Randy mengalihkan pandangannya, menatap Arleta yang duduk di samping ke Evan. Tatapannya tak lepas menatap paras cantik Arleta. Ini Arleta Pradipta. Arsitek baru di perusahaanku, jawab ke Evan dingin dan datar, memperkenalkan Arleta pada kliennya. Randy menganggukkan kepalanya merespon ucapan ke Evan. Pria itu tersenyum melihat Arleta. Hai, Arleta. Senang berkenalan denganmu.
Hai, Pak Randy. Saya juga senang berkenalan dengan Anda. Arleta tersenyum tulus pada Randy, membalas sapaan dari Randy. Evan berdeham kala Randy sejak tadi tak henti-hentinya menatap Arleta. Kita mulai pembahasan kita sekarang. Setelah ini aku masih memiliki meeting lagi. Randy sedikit salah tingkah kala mendapatkan teguran dari Evan. Alright, saya langsung saja pada intinya. Untuk gedung yang baru saya beli, saya ingin Anda menonjolkan nuansa Italia dan Indonesia. Dalam hal nuansa Indonesia, saya percayakan pada Anda, Pak Evan. Dengan pengalaman yang Anda miliki harusnya Anda mampu menentukan nuansa Indonesia dari daerah mana yang paling tepat. Evan terdiam sejenak mendengar ucapan Randy. Lalu pria itu mengangguk singkat sebagai tanda memahami akan maksud dari ucapan Randy. Kalau begitu aku akan mengatur semuanya. Kemungkinan dalam beberapa hari ini asistenku akan mengirimkan beberapa contoh desain pada Anda. Baik, saya menunggu, jawab Randy sopan. Aku rasa meeting cukup sampai di sini. Untuk meeting selanjutnya akan diatur asistenku, tukas Evan datar. Dia seakan ingin segera menyudahi meeting tersebut. Pak Evan, saya harap proyek ini ditangani oleh Arleta. Saya ingin tahu kemampuan arsitek muda dan baru dalam mendesain sebuah ruangan, ujar Randy seraya menatap Arleta. Arleta terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Randy. Tujuannya ke sini hanya untuk menemani Evan. Tapi rasanya tidak mungkin Evan menyerahkan proyek sebesar ini padanya. Mengingat dirinya belum memiliki banyak pengalaman. Paling tidak arsitek senior yang harusnya memegang proyek ini. Pak Randy, saya. Arleta yang akan mengerjakannya. Anda tidak perlu khawatir. Dia akan menunjukkan kinerja dengan baik. Belum juga Arleta bersuara, Evan sudah lebih dulu menjawab ucapan Randy. Tampak wajah Arleta memucat. Wanita itu dilanda kepanikan mendengar ucapan Evan. Randy tersenyum samar. Saya senang mendengarnya. Kalau begitu sampai jumpa di meeting berikutnya. Evan mengangguk singkat. Lalu dia bersama dengan Arleta meninggalkan restoran itu. Pun Randy meninggalkan restoran menuju mobil mereka masing-masing. Akan tetapi, dikala Arleta dan Evan menuju mobil, Arleta tak menyadari kalau sejak tadi Randy terus menatapnya. Ya, yang menyadari kalau Randy menatap Arleta hanyalah Evan. Hal itu mendorong Evan memaksa Arleta masuk ke dalam mobil. Terlihat wajah Evan begitu dingin. Bahkan sepasang iris mata coklatnya begitu tajam. Evan, bukankah aku sudah bilang padamu kalau ingin bunuh diri sendiri saja? Jangan mengajak-ajak aku. Suara Arleta berseru seraya menatap Evan tajam. Saat ini Arleta tengah berada di dalam mobil bersama dengan Evan. Entah apa yang membuat pria itu kembali melajukan mobil dengan kecepatan penuh. Padahal tadi saat berangkat, Evan melajukan mobil dengan kecepatan normal. Aku memberikanmu proyek ini karena aku ingin tahu kemampuanmu. Jadi jangan berpikir untuk menggoda klienku. Sudah cukup karyawan rendahan yang kamu goda. Tidak dengan klienku. Kalau kamu berani berniat menggoda klienku maka kamu akan tahu akibatnya, Arleta, desis Evan tajam dan penuh peringatan. Sorot matanya begitu tajam menatap lurus ke depan. Arleta tersenyum pedih kala mendengar ucapan Evan. Ah, Arleta lupa kalau dirinya selalu dianggap Evan sebagai wanita murahan. Jadi sampai kapanpun Evan akan menganggap dirinya sebagai wanita murahan. Sekeras apapun Arleta memberikan sebuah penjelasan, maka semua akan sia-sia karena Evan telah berpikir kalau dirinya hanyalah wanita rendah.
Tenang saja, Tuan Keevan. Saya masih cukup memiliki harga diri. Anda tidak perlu khawatir. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan proyek ini pada saya. Arleta kembali berucap dengan nada formal layaknya bos dan atasan. Detik selanjutnya, Arleta memilih membuang wajahnya dan tak mau lagi menatap Keevan. Mati-matian, wanita itu menahan agar air matanya tidak tumpah. Keevan bergeming mendengar ucapan Arleta. Entah kenapa dirinya lebih menyukai Arleta berbicara non-formal padanya. Jika Arleta berbicara formal dengannya, Keevan merasakan ada dinding kokoh dan tinggi yang membatasi mereka berdua. Keevan mengembuskan napas kasar. Pria itu memilih fokus melajukan mobilnya dan memilih mengabaikan semua pikirannya yang berkecamuk. Saat mobil yang dilajukan Keevan mulai memasuki perusahaannya, dia segera turun dari mobil bersamaan dengan Arleta yang juga turun dari mobil. Mereka sama-sama masuk ke dalam lobi perusahaan. Namun tiba-tiba, Keevan. Nasya berlari menghampiri Keevan. Wanita itu memeluk Keevan dengan begitu erat di hadapan banyak karyawan yang ada di lobi. Arleta terdiam melihat pemandangan yang sudah biasa dia lihat. Perlahan senyuman getir di wajah Arleta terlukis. Hancur. Tidak. Arleta tak akan membiarkan hatinya hancur hanya karena ini. Dirinya sudah terlalu terbiasa dengan semua pemandangan seperti ini. Nasya, kamu kenapa di sini? Keevan melepas pelukan Nasya. Tanpa sengaja, Keevan melihat Arleta yang sejak tadi hanya diam. Keevan merasa ada sesuatu dari dalam hatinya. Suatu hal yang lagi-lagi sulit dia jelaskan. Aku kangen kamu, Keevan. Nasya merajuk, wanita itu menarik-narik lengan Keevan. Nasya. Please, Keevan. Aku masih kangen. Tadi malam. Kita pergi sekarang. Keevan tak membiarkan Nasya menyelesaikan ucapannya di hadapan Arleta. Pria itu menarik tangan Nasya, membawa Nasya masuk ke dalam mobil. Dia meninggalkan Arleta sendirian di lobi bersama dengan Nasya. Senyuman kembali di wajah Arleta terlukis begitu perih. Tak ada air mata. Arleta tak akan sudi membiarkan air matanya terjatuh hanya untuk pria yang tak pernah menganggapnya. Kamu memang gak layak menjadi ayah ke Anu, batin Arleta seraya terus menatap mobil Keevan yang mulai lenyap dari pandangannya.